Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magic Five hari ini masuk episode 372. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Oke, langsung saja. Rasya berhasil menyelamatkan Alif yang mau tertabrak sepeda motor. Alif kondisinya baik-baik saja. Om Hadi merasa terpukul atas terjadinya kebakaran di peternakannya Naura dan merasa bersalah karena tidak mampu menjaga peternakan tersebut. Om Hadi meminta maaf kepada Rasya dan Naura. Naura dan Rasya pun mencoba menghibur dan menenangkan Om Hadi. Sementara robot Robby yang rusak dibawa pulang oleh Rasya dan Rasya pun takut kalau Irsad akan marah karena robotnya rusak. Sementara itu Adara menemui Nenek Ais dan memegang tangannya untuk mencari tahu mengapa dia sangat benci terhadap Al. Dia sangat kaget karena melihat sosok bayi yang digendong oleh Praja dan ditukar oleh nenek tersebut. Adara bingung siapa bayi tersebut dan sempat kepikiran apakah Al adalah anaknya Praja yang kemudian ditukar dengan Galih. Sementara itu Magic Five masih penasaran kenapa peternakan Naura bisa terbakar. Mereka berpikiran bahwa ada seseorang yang memang sengaja untuk membakar tersebut. Rasa juga memberitahu pada Irsad bahwa robot Robby hangus. Irsad pun merasa sedih. Irsyad yang HP-nya sudah ditemukan mencoba menyadap pembicaraan Praja dan di situ terdengar bahwa Praja mau melakukan aksi penggelapan ilegal yang sebenarnya ini adalah jebakannya Praja terhadap Magic Five. Adara juga menceritakan peristiwa tadi siang dengan Nenek Ais dan berpendapat Al jangan-jangan anaknya Praja. Gibran pun merasa kaget dan berpikiran bahwa berarti Al itu adalah anak pembunuh ayahnya. Sementara itu Wira menceritakan pada orang tuanya bahwa dirinya akan tampil membacakan puisi di acara pemilihan Mojang Jejaka. Praja dan Tante Sari tampak senang mendengarnya. Sementara itu Tante Anggi tampak cemas menunggu Om Hadi yang belum datang-datang. Kemudian Om Hadi datang dan pengen masuk ke kamar untuk menenangkan pikiran. Kemudian Alif meminta semuanya untuk hadir karena dirinya akan membacakan puisi di balai desa. Kemudian Rasa izin keluar untuk latihan sebentar, namun Rasa masih gagal mencoba ilmu roda api. Kemudian Naura datang dan mengajak Rasa untuk latihan pantomim sebentar. Kinan yang berjalan sendirian tiba-tiba merasakan pusing dan mau pingsan, kemudian ditolong oleh Adara. Dan Adara mengetahui ternyata Kinan merasakan sakit yang harus menyebabkan dia cuci darah. Adara berpikiran bahwa Kinan terkena gagal ginjal. Sementara itu Tante Anggi datang ke balai desa dengan sendirian karena Om Hadi sedang keluar mencari pekerjaan. Kemudian Praja datang bersama Tante Sari. Anehnya Praja duduk di sebelahnya Anggi. Mengetahui hal tersebut, Tante Sari tampak sedikit kecewa. Gibran dan Irsyad akhirnya menemukan Om Hadi dan meminta Om Hadi untuk datang ke balai desa karena Alif akan membacakan puisi yang khusus dibuat Alif sendiri untuk ayahnya. Sementara Wira menemui Pak Guru agar bisa tampil membacakan puisi menggantikan Wira karena Wira yang hafal puisi yang diberikan oleh Pak Guru. Om Hadi tiba di balai desa dan meminta Anggi untuk pindah tempat agar duduk dengannya, sedangkan Praja diminta untuk duduk bersama Tante Sari. Alif yang masih diberi kesempatan pada gurunya akhirnya maju ke panggung dan Praja kaget kok Alif yang maju. Kemudian Om Hadi memberikan support pada Alif. Alif jadi kelihatan senang karena akhirnya ayahnya datang. Ali pun membaca puisi dengan tema ayah dengan penuh penghayatan dan meyakinkan, menyebabkan Wira sedikit kecewa. Puisi yang dibacakan Ali menyebabkan semua orang merasa terharu. Sementara itu Praja meminta anak buahnya untuk menculik Rasa dan Naura agar tidak jadi tampil. Mereka memberikan bom asap yang menyebabkan Rasa dan Naura pingsan. Nah, pada saat itu datanglah
pemeran pengganti dan mereka Rasha dan Naura dibawa ke mobil untuk dibuang. The Hebring yang tidak ingin Rasha dan Naura tampil melaksanakan misinya, yakni dengan melemparkan ulat pada pemeran pengganti tersebut. Sontak saja langsung merasakan gatal di sekujur tubuhnya. Kemudian Bu Guru yang mau menjemputnya untuk tampil melihat mereka gatal-gatal dibantu sambil dilap-lap wajahnya. Nah, pada saat itu terbongkar bahwa mereka bukan Rasha dan Naura. Semua pada bingung kemana Rasha dan Naura. Pemeran pengganti tersebut berhasil kabur, termasuk melewati Irsyad, Gibran, dan Adara. Mereka bertiga mencari Rasha dan Naura dengan berpencar, namun belum membuahkan hasil. Ketika panitia memanggil Rasha dan Naura untuk tampil, namun ternyata tidak muncul-muncul. Semua pada heran dan kaget, kok belum naik mereka. Praja meminta anak buahnya agar membuang Rasha dan Naura jauh dan tidak ada yang berhasil menemukannya. Panitia pun akhirnya menunda acara tersebut. Naura yang sudah sadar dari pingsan mencoba minta tolong Mbak untuk membangunkan Rasha, namun gagal. HP Naura kemudian diberikan kepada pelaku lain untuk mengalihkan perhatian dari Irsyad yang mencoba melacak GPS dari HP Naura tersebut, dan betul mereka terjebak. Mereka terbang menuju ke lembah timur sesuai GPS, padahal sebetulnya Rasha dan Naura dibawa ke lembah barat. Tante Anggi yang sedang berjalan sendirian tiba-tiba disusul Praja dari belakang, dan seperti biasa Anggi merasa terganggu dengan kehadiran Praja. Dan seperti biasa lagi Praja menyampaikan ke Anggi agar meninggalkan Om Hadi dan mau bersama Praja. Anggi pun memberikan beberapa pantun pada Praja yang intinya meminta Praja agar pergi dan meninggalkan dirinya. Kemudian Galih datang karena sudah ditunggu keluarganya dan mengajak Praja untuk segera pulang. Sementara itu di masjid, Kinan, Pipit, dan Pak Deden juga merasa cemas dengan hilangnya Naura. Kemudian Pak Deden pergi untuk mencari Rasha dan Naura. Sementara Pipit dan Kinan pergi mencari bersama Alina. Di tengah perjalanan pulang, Wira minta maaf pada Praja karena gagal tampil. Sedangkan Praja merasa kecewa dan marah sama Wira dan Galih yang tidak bisa tampil. Praja juga memarahi Tante Sari karena gagal mendidik Wira dan Galih. Wira membela ibunya. Kemudian mereka berdua disuruh untuk turun dan pulang untuk jalan kaki. Al pun juga ikut jalan kaki. Nah, pada saat itu Al mencoba mengempesi ban mobil belakangnya. Demikian sinopsis Magic 5 episode 372. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.